Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pada video ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk supervisi akademik. Bersama saya Diana Novitasari dari SD Negeri Transa Banggap. Saya Cici Sri Lestari dari SMP Negeri Girioso, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Saya Ida Mariani dari SDN 1 Megasakti, Kecamatan Megasakti, Kabupaten Musirawas. Selamat menyaksikan. Cici, apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah jika kabarnya baik. Bu Cici, siang ini ada coaching ya dengan Bu Diana? Iya Bu, nanti kami jam 11 mau mengadakan kegiatan coaching dengan Ibu Diana. Oke, baik Bu. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap Bu Cici mengenai kompetensi coaching yang nantinya akan Ibu Cici kembangkan nanti. Kemudian saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Cici lakukan dengan Bu Diana. Iya, iya Bu, terima kasih sebelumnya atas dukungan Ibu untuk bersedia mengamati kegiatan coaching kami nanti. Ya, baik. Nah, apakah Bu Cici sudah siap untuk melakukan proses coaching di siang ini? Iya Bu, sudah dipersiapkan nanti kami melakukan kegiatan coaching tersebut. Oke, baiklah Bu Cici. Sebelum Ibu Cici melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Cici nantinya. Iya. Saya akan bertanya kepada Bu Cici. Iya. Pertama-tama akan menjelaskan dulu mengenai penilaian yang nantinya Bu Cici bersama akan berjalan lancar nanti. Nah, jadi poin-poin yang saya akan amati nanti ketika Bu Cici melakukan coaching bersama Bu Diana, itu nantinya saya akan melihat apakah Ibu melakukan coachingnya itu melalui alur tirta atau tidak, seperti itu. Iya Bu, jadi nanti dalam kegiatan coaching saya akan menerapkan menggunakan alur tirta seperti yang Bu sampaikan. Oke, baik. Kita ketahui bersama ya Bu bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya kan Bu? Iya Bu, benar. Ya. Selanjutnya nanti saya akan mengamati apakah Ibu itu melakukan percakapan coaching bersama Bu Diana. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching ialah yang pertama itu membentuk kemitraan dengan coach. Nah, yang kedua itu nanti menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif serta memaksimalkan potensi yang Ibu miliki, ya kan Bu Cici? Iya Bu, benar. Ya. Selanjutnya kompetensi coaching itu yang perlu kita perhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang efektif bagi seorang coach. Kemudian Ibu Cici nanti harus mendengarkan dengan rasa, Nah, rasa di sini itu yaitu receive, summarize, dan juga appreciate. Nah, di sini Ibu Cici bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari seorang coachee, ya kan? Nah, nantinya akan bisa merangkum mengenai pertanyaan-pertanyaan secara terbuka atau permasalahan-permasalahan dari seorang coachee. Iya. Ya. Kemudian, apakah Ibu sudah jelas mengenai rubrik penilaian yang saya utarakan tadi, Bu Cici? Iya Bu, saya sudah merasa jelas dan saya akan melakukan kegiatan coaching sesuai alur tirta dan pastinya nanti akan menerapkan prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching. Oke, baiklah Bu. Saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang akan Ibu nanti kembangkan seperti itu?
Jadi nanti dalam kegiatan kucing ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, di Iya, situ, betul. yaitu terkait dengan kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan, jadi pendengar yang aktif, yang baik, kemudian bertanggung jawab, seperti itu. Oke. Baik, Bu. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang spesifik menurut Ibu itu? Jadi nanti saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, yaitu dengan menyimak dan mengamati dalam kegiatan kucing terhadap kucing dengan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oke, baik. Berarti fokus pada mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya, Cici. benar-benar. Nah, kemudian indikator yang seperti apa yang Ibu Cici inginkan untuk perkembangan kucing pada sesi kucing ini Bu Cici? Ya, saya mampu menyimak dengan memberikan pertanyaan yang bermakna itu dari saya menjadi pendengar yang aktif. Seperti itu. Nah, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bermakna yang dari saya dengar dari kegiatan kucing pada saat melakukan kucing. Oke, baik Bu. Demikian tadi kegiatan pra-observasi yang sudah kita lakukan di siang hari ini ya Bu, tentang bagaimana Ibu menjabarkan tentang kegiatan kucing nantinya. Oke, baiklah Bu, sampai di sini pra-observasi kita ya Bu. Terima kasih atas pertemuan kita di siang hari ini. Ya, terima kasih Bu atas masukan, atas penjelasannya. Selamat siang Ibu Diana. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Cici. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Ibu gimana? Alhamdulillah sekali ya bisa bertemu dengan Ibu Diana hari ini. Alhamdulillah ya. Baiklah Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing ya Ibu Diana ya. Iya Bu ya. Ibu Diana apakah Bu Diana sudah siap? Ya, insya Allah siap. Oke, kalau Ibu Diana sudah siap, perlu saya sampaikan ya Ibu Diana bahwasannya nanti kegiatan kucing kita ini kita menggunakan alur tirta. Oke, iya. Jadi kita akan menggunakan alur tirta. Jadi ngomong-ngomong, apa ini yang ingin Ibu Diana sampaikan? Ya Bu, saya ini ingin bercerita terkait permasalahan murid saya. Masih ada yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi masih ada beberapa anak yang kurang aktif lah di dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi dalam proses pembelajaran di kelasnya Ibu Diana masih ada sebagian anak yang kurang aktif seperti itu. Ya Bu Diana. Oke Bu Diana. Jadi kan pembicaraan kita hari ini ya bisa dikatakan ya singkat seperti itu ya Ibu Diana. Jadi kira-kira nanti di akhir pembicaraan kita ini apa nih yang ingin Ibu Diana inginkan dari pembicaraan kita ini nanti? Saya tuh berharap setelah coaching ini saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan dengan murid saya itu. Saya berharap nanti saya mendapatkan solusi bagaimana cara meningkatkan keaktifan murid saya itu di dalam pembelajaran. Oh, jadi nanti Ibu ingin mendapat solusi ya Bu ya dari pembicaraan kita ini ya. Oke. Kalau menurut Ibu kira-kira anak yang aktif seperti apa yang ingin Ibu harapkan, itu yang seperti apa sih Bu? Iya, saya itu berharapnya anak saya itu semuanya itu aktif saat pembelajaran. Misalnya saat kita berikan pertanyaan, mereka berani untuk mengungkapkan jawaban mereka, berani untuk berpendapat. Intinya percaya diri lah. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu mengerjakan tugas dengan baik. Misalnya kalau diberi tugas mengerjakan LKPD, semuanya turut aktif di dalam mengerjakan tugas. Jangan masih itu anak saya ini masih banyak sekali yang belum
tidak mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu. Kemudian juga saat misalnya ada kegiatan diskusi, masih ada anak itu yang tidak ikut berpendapat, malah dia asik dengan bermain sendiri, tidak ikut berkolaborasi dengan temannya. Jadi saya berharap anak itu semuanya ikut berperan aktif di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti itu. Oke, baiklah Ibu Diana. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa ya penyebab anak itu kok nggak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif? Kalau menurut Bu Diana, saya kira penyebab pertamanya yang berasal dari dalam diri anak tersebut, Bu. Mungkin anak itu mengalami apa ya yang namanya hiperaktif ya, yang gitu ya, yang pengen bergerak terus seperti itu, Bu ya. Susah untuk diajak diam dan fokus. Betul. Ada kan anak yang seperti itu kan, Bu ya. Nggak mau anteng gitu ya. Nggak bisa anteng kayak gitu ya. Benar sekali. Itu unsur dari dalam muridnya. Kemudian mungkin juga dari sayanya. Mungkin saya kurang memfasilitasi murid itu belum sesuai pada porsinya. Oh gitu. Jadi mungkin pembelajaran saya kurang kreatif dan kurang bervariasi. Seperti itu mungkin kira-kira, Bu ya. Jadi itu ya Bu ya, yang Ibu jelaskan inilah yang menjadi dasar mungkin bagi Ibu ingin anak-anak di kelas itu pembelajarannya aktif seperti atas dasar ini mungkin menurut Ibu ya. Oh gitu. Oke Bu, kita lanjut ya Ibu ya, ke selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ibu, dari yang Ibu jelaskan tadi, satu ingin dari diri anak itu sendiri, kedua dan selanjutnya seperti itu, kira-kira apa nih rencana Ibu untuk kedepannya terkait anak yang kurang aktif di kelasnya Ibu ini tadi? Nah mungkin kedepannya saya perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang hiperaktif yang mau bergerak terus ini tadi saya berikan metode pembelajaran yang cocok atau yang sesuai. Misalnya saya ajak mereka sambil bermain seperti itu, misalnya kayak ada permainan ular tangga gitu, kemudian permainan yang lompat-lompat seperti itu. Kemudian saya akan menyesuaikan materi pembelajaran itu sesuai dengan kapasitas murid saya. Artinya saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu. Jadi kembali lagi akhirnya saya kayaknya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, artinya Ibu harus melakukan pemetaan terlebih dulu itu ya Ibu. Iya, tentu saja seperti itu. Ibaratnya anak yang kalem, anak yang itu seperti itu ya, dalam kegiatan proses pembelajarannya seperti itu. Betul sekali Bu. Kemudian saya juga harus, sepertinya saya juga harus menerapkan pembelajaran itu dengan metode yang bervariasi. Jadi jangan monoton, nggak cuman game saja, tapi harus ada yang lebih menarik. Mungkin juga saya juga harus lebih banyak menerapkan pembelajaran yang menggunakan digitalisasi. Nah, karena anak zaman sekarang kan anak zaman now itu kan suka sekali dengan teknologi ya. Jadi mereka anak-anak itu ketertarikannya dengan teknologi itu luar biasa. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi, saya kira itu akan menarik minat mereka sehingga mereka bisa lebih berfokus ya, lebih tertarik, lebih fokus. Intinya saya itu harus menerapkan pembelajaran yang asik ya, kayak gitu ya, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan zaman, sesuai dengan bakat dan minat murid. Seperti itu Bu ya. Jadi mungkin itu ya Bu ya. Jadi nanti di kelas akan diadakan pembelajaran berdiferensiasi, bervariasi, dan pemanfaat teknologi mungkin berbasis IT seperti itu untuk menarik minat bakat murid ini tadi ya. Tepat sekali seperti itu Bu ya. Ibu Diana. Kira-kira Bu Diana dari rencana yang Ibu rencanakan ini kira-kira perlu ini nggak Ibu Diana, apa dukungan atau support dari pihak lain atau cukup Ibu lakukan sendiri? Oh tentu saja saya itu memerlukan dukungan penuh dari pihak sekolah, dari semua pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan juga orang tua murid juga pastinya. Jadi saya itu tentu saja perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya mengajarkan sejawat saya untuk menerapkan metode pembelajaran yang seperti demikian yang kita bahas tadi. Kemudian saya juga perlu berkomunikasi dengan wali murid, berkolaborasi untuk meningkatkan
keaktifan murid ini seperti itu, Bu. Paket komplit berarti ya Bu Diana ya. Iya, Jadi kolaborasi nggak hanya dari stakeholder yang ada di sekolah, tapi iya, ya tapi dengan wali, melibatkan wali ya, mungkin, tentu saja. Peran wali itu sangat penting saya kira, Bu ya. pihak terkait juga mungkin Bu Diana ya. Iya. Oke, luar biasa ya Bu Diana. Ya, bila Jadi- perlu pemerintahan setempat juga, Bu, karena kayak penyediaan wifi itu kan bisa Iya, dibantu benar oleh sekali. pihak desa seperti itu Iya, ya. luar biasa. Jadi pihak-pihak terkait yang mendukung kemajuan pendidikan seperti itu ya Bu Diana. Oke, Iya. Bu Diana. Jadi sampai titik ini kira-kira Bu Diana, apa yang dapat Ibu Diana ambil dari percakapan singkat kita Iya. siang ini? Iya. Akhirnya sekarang saya menemukan ya saya harus seperti apa Oh, ke gitu. depan. Mungkin saya itu akan langsung besok itu saya akan langsung eksekusi berkoordinasi dengan luar Kepsek biasa. mengenai pembelajaran yang menggunakan teknologi tadi. Kemudian saya akan jika sudah berkoordinasi, jika sudah disetujui, saya akan langsung memberikan semacam ya sosialisasi dengan rekan sejawat saya seperti Iya, itu. yang teman-teman di sekolahan. Iya, gitu, luar untuk biasa. karena kan enggak cukup dengan saya saja yang menerapkan Iya, benar, pembelajaran benar. seperti itu. Rekan sejawat saya juga seperti guru mata pelajaran PJOK, Iya, benar agama, sekali. pelajaran seni seperti itu juga harus Iya, berkolaborasi benar menerapkan sekali. kami harus memiliki satu pemikiran yang sama tentunya ya, satu persamaan frekuensi ya Bu ya. persamaan Iya. konsepsi dulu kayak gitu ya. Benar. Oke Bu Diana, terima kasih banyak ini sudah berbagi atas yang menjadi permasalahan-permasalahan Bu Diana pastinya dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Ya, Iya. harapan saya semoga apa yang sudah menjadi rencana Ibu Diana, Ibu sudah jelaskan panjang lebar seperti tadi bisa terlaksana dengan baik pastinya Iya. dan akan menghasilkan sesuai apa yang Ibu Diana harapkan dan Iya. teman-teman mungkin di sekolah ya Iya, Ibu iya. Diana ya. Oke, luar biasa jadi Bu Diana. Oke Bu, kira-kira masih ada nggak nih apa yang ingin kita bicarakan nih? Saya kira cukup Bu ya. Saya sudah merasa Oke. cukup lega seperti itu ya. Sudah mengetahui mesti seperti apa ke depannya Bu. Oke, iya Ibu Diana. Baiklah Ibu Diana, jika memang seperti itu, terima kasih. Selamat siang. Iya, saya juga yang berterima kasih. Selamat siang Bu Sama-sama. Cici ya. Kita Terima sudah kasih berbagi banyak. ilmu ya, Ibu Diana yang luar Oke. biasa dapat ilmu Iya. banyak hari ini. Oke, Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Saya Bu, kucing yang lakukan di siang hari ini bersama Bu Diana. Pelaksanaan kucing tadi sudah berjalan dengan lancar saya lihat. Bagaimana perasaan Ibu Cici setelah melakukan kucing dengan teaser? Ya, setelah melaksanakan kegiatan pastinya saya merasa apa yang saya harapkan atau yang inginkan itu sudah bisa tercapai Bu. Ya. Saya senang, saya banyak bicara dengan para Kuci sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kuci itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Oke Bu Cici, berarti kita merujuk pada identifikasi masalah ya Bu. Iya, Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu Cici lakukan pada proses kucing tadi siang? Jadi dari indikator yang memang saya harapkan tadi dari ketiganya, salah satu menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Iya. Jadi saya sudah merasa saya mampu untuk fokus terhadap Kuci pada saat kegiatan kucing tadi dan menjadi pendengar aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada si Kuci pada kegiatan kucing tadi. Iya. Nah, berarti sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan yang sudah Ibu lakukan Iya, Bu. ketika Iya. melaksanakan kucing siang tadi bersama Bu Diana. Iya Bu. Oke. Iya. Izinkan saya ya Bu menyampaikan hasil observasi ya Bu ya. Iya Bu, Ya. silakan Bu. Iya. Oke Bu, berdasarkan hasil observasi saya tadi ialah percakapan kucing yang sudah Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan kucing
berdasarkan alur tirta, dan Ibu sudah menanyakan tujuan kuci dalam sesi kucing tersebut. Nah, kemudian Ibu juga sudah merencanakan dan menjelaskan dalam kucing tadi, serta menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada kucing. Nah, dan Ibu juga sudah bisa sih berkomitmen dalam menjalankan aksinya waktu kucing dengan Bu Diana. Nah, Ibu juga sudah menerapkan apa-apa prinsip yang ada di kucing, di mana saya sudah melihat tadi ketika Bu Cici melaksanakan kucing dengan Bu Diana tadi. Ibu sudah merasa fokus seperti itu kan dalam melaksanakan kucing tadi. Nah, Ibu juga sudah melakukan kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian sudah merasa penuh tanggung jawab itu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Cici. Iya Bu, terima kasih Bu. Telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.